Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Beauty Mark yang dibuat oleh Zetamat. Dan hari ini kita punya Regin Sum Lines, kemudian ada Ratio Pairs, dan ada Napner ya. Ini baru pertama kalinya nih, saya bermain puzzle Napner di channel saya ini. Dan Napner ini adalah suatu peraturan yang dibuat oleh Zetamat ya. Kata-katanya sendiri itu diambil dari Renban, yang kata-katanya dibalik jadi Napner. Karena kalau di Renban itu kita harus menempatkan kumpulan angka yang berurutan pada garis. Tapi kalau di Napner ini kita tidak boleh memiliki dua angka yang memiliki sisi satu ditempatkan pada garis yang sama. Wow, jadi kayak berkebalikan ya peraturannya dengan peraturan Renban. Luar biasa sekali idenya. Saya kayaknya juga baru beberapa kali sih untuk bermain puzzle dengan adanya peraturan Napner ini ya. Jadi saya sangat menantikan banget untuk melihat interaksinya dengan Regin Sum Lines dan juga ada satu rasio pairs di sini ya. Oke, langsung saja kita lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan kasih Sudoku berlaku. Angka pada garis emas tidak boleh berulang dan dua angka yang memiliki selisih satu tidak bisa ditempatkan pada garis yang sama. Oke, contohnya di garis ini nggak boleh ada angka yang berulang, dan juga angka dengan sisi satu nggak mungkin ditempatkan pada garis yang sama. Jadi kalau kita menempatkan angka 3 di sini, angka 2 dan 4 tidak akan pernah bisa ditempatkan lagi pada garisnya. Karena angka 2 merupakan angka dengan sisi satu dengan angka 3 dan 4 juga sama. Jadi kita harus membuat kumpulan angka-angka yang tidak berulang dan tidak boleh memiliki selisih satu dengan satu sama lain. Kemudian angka pada garis biru harus memiliki jumlah yang sama di dalam setiap kotak 3x3 yang dilalui garis. Ini adalah peraturan Regin Sum Lines, di mana kita harus melihatnya di dalam petak-petak yang berada di dalam kotak 3x3 yang sama. Contohnya di garis ini, 3 petak ini berada di dalam kotak 3x3 yang sama, seluruh petak ini berada di dalam kotak 3x3 yang sama, dan sama juga di sini. Dan nantinya jumlah angka dari 3 petak ini harus sama dengan jumlah angka dari seluruh petak ini, dan sama juga dengan jumlah dari tiga angka di sini. Contohnya kalau ini 18, maka ini juga jumlahnya 18, dan ini juga jumlahnya 18. Oke, dan peraturan yang terakhir adalah angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2, contohnya bisa aja 3 dan 6, dan tidak semua titik diberikan. Jadi valid-valid saja dua petak ini contohnya, walaupun tidak memiliki titik hitam, bisa saja memiliki angka dengan rasio 1:2. Oke, itu adalah semua peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, mulai di mana ya untuk puzzle ini? Ya, mungkin kita coba lihat dari garis terpanjang dulu kali ya, garis biru terpanjang ini. Dengan interaksinya mungkin ya, dengan adanya Napner di sini, dan mungkin ada Regin Sum Lines di sini. Iya, ya kayak kita harus memikirkan dari segi kalkulasi minimal atau maksimalnya ya pada garis biru ini. Mendingan dari ya kayaknya kita harus melihatnya dari segi maksimal deh. Maksimal dari ini deh. Di dalam setiap kotak 3x3 kita akan selalu menempatkan angka 1 sampai 9 ya. Maka ketika kita menjumlahkan seluruh angka tersebut, dia akan selalu berjumlah 45. Maka kita tahu jumlah dari seluruh petak ini merupakan 45 dikurang angka-angka yang berada pada petak ini dong. Kalau misalkan ini contohnya bisa aja 20, maka seluruh petak ini bisa adalah 45 kurang 20. Coba kita, pertanyaannya adalah berapa sih maksimalnya angka-angka yang bisa ditempatkan pada Napner di sini? Karena ya cukup menarik juga nggak sih dari segi maksimalnya. Um, Gimana ya cara jelasinnya? Buat gini deh. Kalau kalau kita lihat dari sebuah
grup ini ya. Kalau kita lihat dari grup-grup ini, kita hanya bisa menempatkan maksimal satu angka dari masing-masing grup ini pada suatu napner dong. Karena kita nggak mungkin contohnya menempatkan angka 2 dan 3 pada garis yang sama. Karena itu merupakan angka dengan selisih 1. Sama juga dengan 45, 67, dan 89. Maka semaksimal-maksimalnya angka yang bisa kita tempatkan pada 4 petak ini adalah 9, 7, 5, dan 3. Kita coba untuk menempatkan semaksimal mungkin angka-angka di sini. Yaitu 3, 5, 7, 9. Itu adalah semaksimal mungkin untuk dari sini. Dan ketika kita jumlahkan, ini semua akan berjumlah 2, 15, 24 ya. Oke, berarti kita tahu bahwa semaksimal-maksimalnya seluruh petak ini berjumlah 24. Maka seminimal-minimalnya garis di kuning harus berjumlah 21. Karena kalau kurang dari itu, kalau contohnya ini berjumlah 20 ya, ini akan berjumlah 25 dan melebihi maksimal dari garis yang kita sudah tahu tadi. Berarti ini harus berjumlah minimal 21. Tapi ya maksimal dari garis-garis ini dia berjumlah 24 ya. Karena ini hanya bisa dipilih dari 3 angka yang berbeda, 7, 8, 9. Dan ini hanya bisa berjumlah maksimal 24. Berarti kita memilih penjumlahannya dari 21, 22, 23, atau 24. Oke. Berarti ya pilihan angka yang mungkin dari 3 angka ini nggak mungkin ada angka 3, 2, atau 1 nggak sih? Karena kalau ada angka 3, jumlah maksimal yang bisa kita dapatkan adalah 3 tambah 8 tambah 9, berjumlah 20 saja. Dan itu kan nggak mungkin. Jadi kita tahu jumlah minimalnya adalah 21. Maka pilihannya adalah 4 atau lebih angkanya. Ya, kayak kita harus sedikit hati-hati juga ya untuk menempatkan angka 1, 2, 3-nya berarti sekarang di box ini. Karena ya jumlah minimal dari 3 angka yang berbeda adalah 1 tambah 2 tambah 3 untuk berjumlah 6. Maka dua petak ini minimal berjumlah 6 ya. Maka kita nggak mungkin menempatkan dua angka rendah nggak sih? Kalau ada dua angka rendah, semaksimal-maksimalnya hanya berjumlah 5 saja. Dan itu kan nggak mungkin. Berarti kita hanya bisa menempatkan maksimal satu angka rendah di sini ya. Iya, berarti kita nggak bisa menempatkan angka 2 di sini ya. Kalau ada angka 2 di napnernya, di mana sih ada angka 1 dan 3, tidak mungkin berada di garisnya lagi atau akan memiliki sisi 1 dengan angka 2, maka dua-duanya harus di sini. Dan ini merupakan dua angka rendah. Jadi kita tahu itu nggak mungkin. Berarti angka 2 hanya bisa ditempatkan di sini. Dan ya sekarang jumlahnya juga jadi menaik ya. Interaksinya sangat menarik banget sih. Sekarang jumlah di sini tidak bisa memiliki angka 2 lagi. Maka seminimal-minimalnya 1 tambah 3 tambah 4. Untuk berjumlah 8. Berarti ini harus dipilih dari 2 tambah 6 atau lebih. Nah, mungkin 2 tambah 5 atau berjumlah 7 saja. Berarti ya, angka 1 dan 3 harus berada di garis napner ini. Wow. Dan di mana angka 4 sekarang kita bisa tempatkan pada boxnya. Karena sekarang angka 4 tidak akan pernah bisa ditempatkan pada napner lagi atau akan memiliki sisi 1 dengan angka 3, maka hanya bisa ditempatkan di sini saja. Karena sudah tidak bisa di sini lagi. Interaksi yang sangat brilian banget konstruksi dari penempatan-penempatan garis-garis ini. Maka kita tahu ada angka 4 di sini, tapi kita tahu tadi minimalnya harus berjumlah 21. Maka sudah pasti harus seminimal-minimal mungkin, yaitu semaksimal-maksimal mungkin 4 tambah 8 tambah 9 untuk mencapai jumlah 21. Berarti kita tahu semua petak ini harus 21 ya. Berarti kalau ini 21, ini harus 24 dengan semaksimal-maksimal mungkin tadi, 3, 5, 7, 9. Oke, dan ini berjumlah 21. Tapi mungkin masih ada opsi ya kalau di sini. Karena 21, ya 21 masih ada beberapa cara untuk mendapatkannya. Tapi ada 8 dan 9 di sini ya. Maka sekarang ini bukan 8 atau 9 lagi.
Dan ada angka 5 ya berarti di Napner ini. Kalau ada angka 5, maka sekarang tidak bisa ada angka 6 di Napnernya. Maka 6 hanya bisa di sini. Wow, luar biasa sekali interaksinya. Maka ini berjumlah 8. Maka ini harus seminimal mungkin tadi. 1 tambah 3 tambah 4 untuk berjumlah 8. Karena tidak bisa ada angka 2 di sini. Brilian. Di sini kita butuh 1 3 5 7. Dan ya ini sudah oke ya. Sekarang semua garisnya tidak memiliki angka dengan sisi 1. Regen sum sini juga sudah oke. 8 tambah 8. Dan ini sudah pasti berjumlah 21. Maka tinggal ini saja yang harus kita pastikan tidak berjumlah, harus berjumlah 21. Oke. Oke, gimana nih lanjutannya? Um, ya, 9 di baris ini sekarang ada di 3 petak ini. Tapi mungkin mungkin belum terlalu menarik ya. Tapi ada 1 dan 3 di sini ya, melihat ke atas, maka ini bukan 1 dan 3 lagi. Kita coba benchmark aja lah ya. Di kolom ini kita butuh 5, 7, 8, 9. Hmm, Oke, mungkin kita coba lihat sekarang regen sama sini kali ya. Karena sekarang jumlah minimalnya sudah naik nih. Tidak bisa menggunakan angka 1 3 4. Maka seminimal-minimalnya 2 tambah 5 tambah 6. 2 tambah 5 tambah 6 ya. Untuk berjumlah 11, 13. Maka ini, oh, oh wow. Di mana angka 8 dan 9 di kolom ini? Angka 8 dan 9 hanya bisa di box ini ya. Maka di sini tidak bisa berisi angka 8 9 lagi karena sudah ada di boxnya. Maka maksimalnya juga ternyata 13 ya. 6 tambah 7 dan ini adalah minimalnya 2 tambah 5 tambah 6 tadi. Jadi harus minimal dan maksimal untuk mencapai persamaannya. Luar biasa. Oke, nah berarti sudah ada 7 di sini, ini tidak bisa 7 lagi. Maka 7 di kolomnya hanya bisa di sini. Ini bukan 7 lagi sekarang. Dan di box ini kita butuh 7 8 9. Wow, benar-benar konstruksi yang sangat handal sekali ya, Zetamat. 7 8 9 membuat petak ini menjadi 4 sekarang. Dan ya ini tidak bisa ada angka 8 ya di sini, di Napner yang sama. Kalau ada angka 8, kita tidak bisa menempatkan angka 7 atau 9 lagi, dan itu nggak mungkin. Contohnya ada 8 di sini, ini bukan 7 atau 9 lagi atau 8 kan, jadi nggak mungkin. Maka ini bukan 8, dan angka tidak boleh berulang ya pada Napner, maka ini bukan 9, dan bukan 8 juga, atau akan memiliki sisi 1 dengan angka-angka ini. Maka ini menjadi 5, berarti kita nggak mungkin menempatkan 4 dan 6 juga ya di sini. Kita butuh angka rendah kayak 1, 2, 3. 5, 7, 9, dan 4, 6, 8 akan memiliki sisi 1 dengan salah satu angka ini. Oke. 6 di sini membuat ini menjadi 7, ini menjadi 6. Oh, 8 juga di box ini ya. Sekarang bisa kita tempatkan. Nice. 5 melihat ke atas. Dan ya mungkin kita coba benchmark aja box ini. Kita butuh 1, 2, 3, 4. Ini bukan 4. Oke. Ada 2 di sini juga ya. Ada 2 melihat ke bawah, maka ini bukan 2 lagi. Oke, mana nih lanjutannya? Um, ya, ini kayak dua-duanya merupakan angka rendah ya. Kita nggak bisa menempatkan 3 angka rendah nggak sih pada suatu napner? Ya, karena kalau kita
menempatkan 3 angka dari 1, 2, 3, 4 di number ini, salah satu dari angka tersebut pasti akan memiliki selisih 1 dengan um, ya salah satunya bakal menjadi 2 angka yang menjadi selisih 1 lah. Gak, gak ada cara yang mungkin untuk menempatkan 3 angka yang berbeda tanpa angka-angka tersebut memiliki selisih 1 dengan satu sama lain. Oke, berarti kita hanya bisa memiliki angka tinggi di sini 5, 6, 7, 8, 9. Nice. Dan sekarang jumlah 21 ini tidak bisa menggunakan angka 8 lagi ya. Maka kalau nggak ada angka 9, jumlah maksimalnya 5 tambah 6 tambah 7, dan itu hanya berjumlah 18, nggak mungkin. Maka sudah pasti ada angka 9. Dan kita butuh 12 lagi ya, untuk mendapatkan jumlah 21. Maka tidak bisa, 12-nya tidak bisa 3 tambah 9 lagi, karena sudah ada 9 di sini. Tidak bisa 4 tambah 8, maka harus 5, 7, 9. Nice. 5 membuat ini menjadi bukan 5 lagi. Dan ya mungkin kita coba lihat dari baris ini. Pilihannya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 6. Dan tadi kita sudah tahu ya, kalau tidak ada angka 6 di sini, ini bakal menjadi 3 angka yang semuanya merupakan angka rendah. Tapi tadi kita tahu bahwa di sini tidak bisa ada 3 angka rendah pada suatu number. Wow. Puzzle ini sangat seru banget sih kalau menurut saya, flow-nya. Luar biasa sekali konstruksinya. Maka harus ada angka 6 di sini. Supaya tidak memiliki satu angka-angkanya. Membuat menjadi 2. Ini bukan 2 lagi. Dan kalau nggak ada angka 1 di sini, ini merupakan 3, 4, 6 triple, yang 3 dan 4-nya merupakan angka dengan selisih 1. Mungkin. Maka harus ada angka 1, dan ditemani dengan angka 3 atau 4. Oke. Oh, tapi 5, 7, 9 ini membuat ini menjadi 6 atau 8. Berarti kita nggak mungkin menempatkan angka 7 di sini ya. Kalau ini 7, oke, Sudoku aja ternyata. Tapi kalau 7 juga memiliki selisih 1 dengan angka 6 atau 8, dan itu kan nggak mungkin. Oke, saya antara mau melihat garis ini atau garis ini sih. Coba kita lihat garis ini dulu. Sekarang kita tidak bisa menempatkan angka 1 atau 6 atau berulang garisnya. Nggak mungkin 2, atau akan memiliki selisih 1 dengan angka 1. Dan nggak mungkin 3 juga. Kalau ini 3, karena angka tidak boleh berulang, maka ini bukan 3 lagi, dan 4 dan 3 adalah selisih 1. Sama juga logikanya kalau ada angka 4 di sini. 5 merupakan angka selisih 1 dengan angka 6, 7 juga sama, dan 6 akan berulang di garisnya, maka hanya bisa 8 atau 9. Coba saya mau double check. 1, 2, 3, 4, 5 nggak mungkin, 6 nggak mungkin, 7, ya 8 atau 9. Dan ini membuat 8, 9 pair. Wow. Interaksi yang sangat luar biasa sekali. Oh, tapi ada 9 di sini ya. Di baris ini 9-nya hanya bisa di sini, maka membuatnya menjadi 8. Yes. 8 menyelesaikan 9 dan 8 di sini. Berarti sekarang 8-nya ada di atas ini ya. Dan titik hitam di sini tidak bisa memiliki angka 8. Cuman mungkin masih ada beberapa opsi sih. Oke, kita coba lihat yang lain dulu kalau gitu. 1, 2. Oke, pertanyaan yang sama juga nggak sih bisa kita dapatkan di sini? Di box ini kita sudah punya hampir seluruh angka tinggi ya. Kita sudah punya 5, 7, 9, dan salah satu angka 6, 6 dan 8 harus di sini. Tapi kalau angka 6 dan 8, yang satunya lagi tidak di sini, seluruh angka ini hanya bisa dipilih dari angka rendah. Dan kita punya permasalahan yang sama. 3 angka tidak bisa dipilih dari di number, ini merupakan 3 angka rendah, dan itu kan nggak mungkin tadi. Maka salah satu petak ini harus angka tinggi. Dan itu sudah mengambil seluruh angka tinggi di boxnya. Maka ini hanya bisa dipilih dari angka rendah. Dan berarti ini maksimal 7 ya. 3 tambah 4. Maka ini juga maksimal 7. Maka pilihannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kita nggak mungkin menempatkan angka 7 di sini atau bakal 1 tambah 7 berjumlah 8, melebihi jumlah maksimal. Berarti 6, 8. Em, kita menempatkan dua angka rendah dan 168. Berarti ini juga angka tinggi nggak sih? Oh enggak, ya, ya cara simpelnya aja deh. Petak ini di mana sih munculnya di box ini? Dia nggak mungkin berulang di barisnya, dia nggak mungkin berulang pada garisnya, maka dia hanya bisa muncul di atas ini. Maka ini merupakan pilihannya 5, 7, dan 9. Kita lihat aja lah coloringnya ini. Berarti ini salah satu petak ini harus 6 atau 8. Maka kalau ini 7, dia merupakan angka dengan sisi 1 dengan angka 6 atau 8. Dan itu kan nggak mungkin. Makanya 5 atau 9. Kalau, oh, oh wow. Oke, kayaknya saya paham deh. Wow. Oke, oke, oke. Luar biasa sekali logikanya. Apapun angka yang kita tempatkan di sini, kita harus sedikit berhati-hati dengan angka 6 dan 8-nya sih yang kita tempatkan pada garis. Karena kalau kita menempatkan angka 9 di sini, angka 8 tidak mungkin ditempatkan pada garis lagi atau akan memiliki selisih 1 dengan angka 9. Maka angka 8 akan selalu di sini, di boxnya. Tapi logika yang sama kalau ini merupakan angka 5. Kalau ini 5, kita tidak bisa menempatkan angka 6 lagi di garisnya. Maka 6 harus di sini. Maka antara ini 5, 5 dan 6, atau ini 9 dan 8. Tapi kalau ini 5 dan 6, sekarang petak ini tidak bisa memiliki kandidat lagi. Dan itu kan nggak mungkin. Wow. Wah, saya benar-benar terkagum-kagum sih dengan konstruksi puzzle ini. Dari tadi benar-benar memiliki interaksi yang sangat seru banget untuk ditemukan, dan sangat satisfying banget untuk melihat logikanya. Oke, ini menjadi 9 dan 8 sekarang. 9 membuat ini menjadi 9 dan 7. Berarti sekarang pilihannya di sini adalah harus ada angka 6 ya. Maka kita tidak bisa menempatkan angka 5 dan 7 lagi. Tapi sudah pasti sih 5 dan 7 sudah ada di atas sini. Tapi 6 di sini membuat ini menjadi 5 dan 6. Oke. Dan ada angka 5 di dua petak ini. Dan ini juga merupakan angka rendah ya pilihannya. Sisanya di baris ini hanya bisa 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi ada angka 1 di atas ini ya, makanya tidak bisa ada angka 1 lagi. Oke, berarti hmm, oke, kayaknya ada interaksi juga deh di garis ini sekarang kita harus lihatnya. Karena sekarang maksimal dari jumlah di sini adalah 4 tambah 5. Maka di sini hanya bisa dipilih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita nggak mungkin menempatkan angka 7 atau jumlah minimalnya menjadi 1 tambah 2 tambah 7. 10, melebihi jumlah maksimal di sini. Maka ini hanya bisa 1 sampai 6. Dan ya, kita harus sedikit berhati-hati ya dalam menempatkan angka-angka di sini. 1, 2, 3. Bakal ada, oke, oke, oke. Eh, Gimana ya cara jelasinnya?
Sekarang kita tahu bahwa di box ini, di garis ini dia berjumlah 6 sampai 7 sampai 9. Tapi ketika jumlah tiga angka yang berjumlah 7 sampai 9 itu, dia bakal selalu memiliki dua angka rendah untuk mendapatkan penjumlahan tersebut. Karena kalau nggak ada dua angka rendah, seminimal-minimalnya adalah 1 tambah 4 tambah 5 itu berjumlah 10. Dan itu kan nggak mungkin. Maka harus ada dua angka rendah di sini. Berarti di seluruh petak ini, kita hanya bisa menempatkan maksimal satu angka rendah. 1, 2, 3. Tapi kita juga harus menempatkan, kita hanya bisa menempatkan maksimal juga dari seluruh grup ini. 45 hanya bisa kita tempatkan sekali di sini, karena kalau 4 dan 5 di sini bakal memiliki sisa satu kan ya, angkanya tersebut. Maka pilihannya dari di sini adalah maksimal satu angka 1, 2, 3, maksimal satu dari 45, maksimal satu dari 67, dan maksimal satu dari 89. Maka harus memuat seluruh grup tersebut, satu angka dari masing-masing grup tersebut. Berarti ya kayak nggak mungkin seluruh angka ini merupakan angka 1, 2, 3 ya. Kalau ini merupakan jumlahnya 6, 1, 2, 3, maka tidak bisa memiliki, uh, kita tidak bisa mendapatkan angka rendah di sini. Makanya tidak bisa ada angka 2 di sini. Berarti sekarang kita bisa menempatkan 2, 7, 9-nya nggak sih di box ini? Kita butuh 2, 7, dan 9. Bukan 2, 7, dan 8, dan hanya bisa di 3 tempat. 2, 7, 8. Nice. Oh, berarti ada 2 ya di sini ya sekarang. Dan ya, kita nggak mungkin menempatkan angka 1 di sini ya. Kalau ini angka 1, 3, dan 4 bakal berada di garis yang sama. Oke, berarti bakal ada angka 1 di atas sini, maka ini bukan 1 lagi. Maka 1 di box ini bakal ada di sini. Dan ini pilihannya antara 1, 6, 3 atau 1, 6, 4. Dan sudah oke semua ya, tidak akan memiliki sisa satu lagi sekarang. Tapi sekarang jumlah di sini maksimal 6 ya. 2 tambah, karena sudah ada 2 di sini maka maksimal 6. Maka di sini tidak bisa ada angka 6 lagi. Oke. Oh, oke. Saya memilih sesuatu yang simpel ternyata ya di sini. Ini tidak mungkin 8 lagi dan tidak mungkin 9 untuk fungsi 1. Tapi nggak terlalu banyak membantu juga sih. Oke, di mana nih lanjutannya ya? Hmm, jadi kita punya satu dari masing-masing grup tadi ya di sini. Kayak belum banyak nggak sih informasi yang bisa kita dapatkan dari kalau cuma segitu doang. 1, 2, 3, 7. Ya kayak belum belum bisa deh. Cuman mungkin ada sudoku kali ya yang bantu. Ada 5, 6 di sini, maka ini bukan 5 atau 6 lagi, dan ini bukan 5. Ya, penempatan angka 7, 8, 9 juga lumayan terbatas ya di baris ini. Mana nih lanjutannya ya? Ini bukan 8 lagi sekarang. Ini ada sesuatu nggak sih di kolom ini? Kita masih butuh menempatkan angka 7 dan angka 9 ya di kolomnya. Dan ya 9 ada di dua petak ini, maka ini bukan 9 lagi. Tapi 7, 7 nggak mungkin di sini, jadi bisa di dua tempat. Mungkin belum terlalu menarik kali. Ini di mana ya lanjutannya? Wow, nge-stuck nih saya.
Oke. Oh, wow. Ada hidden triple ya. Hidden triple di Sudoku ini ya. Di mana angka 5, 7, dan 9 di kolom ini. Wow, ini karena saya bermain klasik Sudoku, lagi bermain series klasik Sudoku, jadi membantu banget ya untuk menemukan deduksi klasik. Karena 5, 7, dan 9 tidak mungkin berada di box ini lagi. Dan dia tidak mungkin di sini, tidak mungkin di sini, dan tidak mungkin di sini. Maka dia hanya bisa di 3 tempat ya. 1, 2, 3. Maka ini merupakan angka 5, dan ini merupakan 7 dan 9. Wow, oke. Okay. Luar biasa. Ya, maka ini harus minimal ya. Enggak, ding. Iya, ya, minimal dan maksimal. Ini maksimalnya 6, dan ini minimalnya 6. Nice. Makanya ada 4 di sini, ini bukan 4 lagi, dan ini bukan 4, dan ada 3 di sini ya, melihat ke samping. Oke, nice. 5 membuatnya menjadi 6. Ini bukan 5 atau 6 lagi sekarang. Ya. 6, lihat ke atas. Dan ini bukan 1. Dan ini merupakan 3 atau 4 ya. Makanya ini bukan 3 atau katakan memiliki sisi 1. Ini bukan 8 lagi sekarang. Oh, di mana angka 8 di kolom ini? Hanya bisa di sini sekarang. Oke. Oh, 3 juga sama ya. 3 sekarang di kolom ini hanya bisa di satu tempat, yaitu di sini. Menyelesaikan 1 dan 6. Dan kolom ini butuh 2, 4, dan 6. Ini bukan 4. Oh, dan ini sekarang berjumlah, tapi Sudoku dulu, ini bukan 3 lagi. Dan ini berjumlah 8 ya sekarang. Maka kalau ini 8, antara 1 tambah 2 tambah 5 atau 1, 3, 4. Maka bakal selalu ada angka 1 di sini. Kalau nggak ada angka 1, jumlah minimalnya merupakan 9. 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 5 atau 1, 3, 4. Kalau 5 menarik sih ya. 5, 1, 2, 5, 5-nya harus di sini. Ya, tapi mungkin coba kita lihat lagi apakah ada Sudoku lagi yang membantu di sini. Dimana angka 1 di box ini sekarang hanya bisa satu tempat. Ada 1 mat ke atas dan 1 mat ke samping, menyelesaikan 3, 5, dan 1. Yes. 1 membuat 2, 3, 4, 1, dan 1 di sini melihat ke samping, buat ini tidak bisa 1 lagi. Entah kita tahu tadi butuh angka 1, ini bukan 4, dan ini bukan 2. Dan karena 2 petak ini sekarang harus berjumlah 7 ya. 1 tambah 7 untuk berjumlah 8, maka ini harus 4 atau 5. 2 tambah 5 atau 3 tambah 4. Dari sini kita butuh 2, 4, 8, 9. Ini bukan 9. Oke. Box ini kita butuh 2, 4, 6, dan ini bukan 6. Berarti di baris ini angka 1, 2, 3, 4, 6 ya. 6-nya harus di sini. Oke, tapi ini belum terlalu... Gimana nih cara kita untuk mendapatkan endingnya? Crop key hitam di sini mungkin? Ya, karena sekarang tidak bisa berisi angka 1 atau 8 lagi ya. Maka antara 6 dan 3 atau 2 dan 4 kombinasi yang mungkin. Nggak mungkin 1, 2, bisa aja 2, 4, nggak mungkin 4, 8, dan bisa aja 3, 6.
Antara 24 atau 36. Hmm. Oke, Messi mana nih saya? 45. Ada sesuatu nggak sih interaksi? Oh, oke. Di mana angka ya 9 ya. 9 oleh Sudoku ada tiga petak ini dan melihat ke atas membuat ini tidak bisa 9 lagi. Maka 9 hanya bisa satu tempat yaitu di sini. Ya, ada banyak Sudoku lah ya yang harus kita yang sangat membantu sekali di sini. 6 di kolom ini juga sama, nggak mungkin di box yang sama, makanya bisa di sini. Bukan 6 lagi. Dan hmm, ini merupakan 246 di barisnya. Tapi belum juga ya, gimana sih cara untuk menyelesaikannya ini? Oh, oke oke. Ada 2 dan 6 pair, maka yang tersisa adalah 1, 3, 5, 7 di barisnya. Belum juga ya. 9. Kalau ini antara 1 tambah 2, 125 atau 134. Ah, nggak tahu nih saya lanjutannya gimana. Ada sesuatu yang saya miss kayaknya, sesuatu simpel. Satu, bentar. Kalau kita menempatkan satu 125 nggak mungkin nggak sih sekarang? Oh, wow. Oke, oke. Ternyata ada suatu deduksi yang bisa kita dapatkan sih untuk Nabner ini. Karena sekarang pilihan dari Nabner ini adalah kita tidak bisa menempatkan angka satu. Dan kita hanya bisa menempatkan maksimal satu angka dari grup-grup ini. Jadi kita tahu kita harus menempatkan maksimal satu dari masing-masing grup ini. Tapi kalau kita menempatkan angka jumlah ini harus 8, kalau ini merupakan 2 dan 5. Sekarang pilihan dari grup ini dan grup ini adalah 3 dan 4. Dan itu merupakan angka yang selisih satu dengan satu sama lain. Dan itu nggak mungkin. Wow. Oke. Okay. Berarti kita tahu ini bukan 2 dan 5 lagi. Maka ini harus 3 dan 4. Sampai sampai ending ya. Bisa menimbulkan logika yang sangat luar biasa sekali. 3 membuat ini menjadi 35. Dan ini bukan 4 ya. Berarti kita tahu dari grup 2 dan 3 sudah ada angka 2. Dan dari grup 4, 5 harus ada angka 5. Ya, tapi di kolom ini kita butuh 2 dan 7. Dan harusnya bukan angka 2 nggak sih di sini? Karena salah satu petak ini harus merupakan 2 atau 6 ya. Kalau nggak ada angka 2 dan 6, ini merupakan angka dengan yang bukan sisi satu. Maka salah satu petak ini harus 2 dan 6, salah satunya lagi harus di sini. Maka ini kayak membuat 2 6 virtual pair gitulah. Kalau 2 dan 6 hanya bisa di tiga petak ini saja. Maka membuat ini menjadi 7, ini menjadi 2. 7 tidak bisa di sini lagi, 7 tidak bisa di box ini. Oke, belum juga ya. Ada sesuatu lagi kali di sini? Ya, kita sudah menempatkan angka 5. Maka kita harus menempatkan angka 6
di luar supaya tidak bisa selisih 1 dengan 5. 6 harus di sini, dan dia melihat ke atas, 6 tidak bisa di sini lagi, membuat ini menjadi 6. Maka ini bukan angka 5 ya, bukan angka 5 dan 7. Maka 5 di box ini hanya bisa di sini, yang melihat ke samping, membuat ini menjadi 37 pair. Luar biasa. Ini bukan 3 lagi sekarang, dan ini adalah 2, 3, 4 yang tersisa di boxnya. Dengan logika yang sama ya, ini bukan 2, karena 2-nya harus di sini. Dan bukan 3 juga, 3 melihat ke atas, membuatnya menjadi 3. Ya, itu mungkin simpel ya. 3 terhubung dengan angka 6, buat menjadi 26, yang menjadi 42, 4 di sini, 62, 42, 4 menyelesaikan 4 dan 1, 15, dan 78. Ntar kita coba remove dulu deh pencet marker di sini. Mungkin ada sesuatu kali. Kalau ini kita butuh 2, 5, 7, 8. Oh, 5-nya kita bisa tempatkan sekarang ya. 5 tidak mungkin di sini lagi, maka harus di sini. Dan ini merupakan 2, 7, 8. Ini bukan 7. Dan kita tahu tadi 6 harus di luar ya. 6 sekarang hanya bisa di sini. Dan ini merupakan 2, 7, 8, 9 yang tersisa di boxnya. Ini bukan 7 lagi. Berarti kita nggak mungkin menempatkan angka 8 ya. Kalau angka 8 yang ada di sini, maka angka 7 dan angka 9 harus berada di luar garis. Dan nggak ada posisi petak yang tersisa yang cukup gitu. Kita harus menempatkan dua-duanya di sini, dan itu kan nggak mungkin. Maka angka 8 harus berada tidak di garis ini. Buatnya menjadi 8, 2, 9, 7, 7, 8, 8, 9. Buat ini menjadi 4 di barisnya. 9, 7, 9. Baris ini kita butuh 2 dan 9. Yap, 29, 95, 57, 73, dan 38. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Beauty Mark. Ya, kalau menurut saya ini puzzle yang sangat keren banget sih. Penempatan-penempatan petunjuk di sini sangat luar biasa sekali, sehingga bisa menimbulkan alur penyelesaian yang keren banget, saling membantu satu sama lain ya untuk mendapatkan informasinya, dan juga menimbulkan logika yang sangat bervariasi. Dan ternyata garis Napner ini juga sangat terbatas banget gak sih angka yang bisa ditempatkan pada sebuah garis Napner ya. Terutama tadi pas di ending ya, di garis ini. Kita harus benar-benar berhati-hati banget dalam memikirkan angka yang mungkin bisa ditempatkan pada garis Napner. Sangat luar biasa sekali konstruksinya. Puzzle yang sangat keren. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.